Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart students dan teman-teman YouTube. Kita ketemu lagi di satu segmen tutorial di channel Smart English. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana kita membuat sebuah kelas dalam program atau menggunakan atau memanfaatkan Google Classroom. Pertama-tama kita pastikan terkoneksi dengan internet ya. Koneksi dengan internet, kemudian kita klik Google Chrome. Klik Google Chrome. Pastikan juga kita punya akun Gmail, atau Google akun dan sudah sign in atau masuk ya. Tandanya adalah jika ada icon foto kita atau inisial nama kita. Kemudian setelah itu kita klik titik 9 di sini atau Google Apps ya, turun ke bawah kita ketemu dengan Google Classroom ya. Kita klik aja, klik dua kali, kemudian kita tunggu. Nah, karena ini saya sudah membuat kelas maka banyak penuh di sini. Nah, tapi kalau teman-teman YouTube baru saja membukanya, di sini masih kosong ya biasanya. Nah, kalau sebagai guru atau sebagai presenter, maka kita akan membuat kelas. Ya, kita klik tanda plus di sini, kita klik tanda plus, maka akan keluar dialog. Pilihan ada dua, gabung ke kelas atau buat kelas. Gabung ke kelas atau kalau bahasa Inggris versinya dia join class. Kemudian buat kelas, create class ya. Kita sebagai guru membuat kelas. Kita klik buat kelas di bawah ya, yang bawah. Kita klik buat kelas atau create class. Nah, akan muncul dialog seperti ini ya. Kita centang saja, saya telah membaca, memahami dan seterusnya. Kita klik lanjutkan atau kalau versi bahasa Inggrisnya dia continue atau continue ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan mencontohkan kita membuat satu kelas ya, satu kelas. Baik, kita membuat satu kelas. Misalnya saya akan membuat kelas 7 atau kelas 8E misalnya. Bagiannya kita kosongkan, part kita kosongkan. Jangan lupa untuk menyantumkan di belakangnya itu mata pelajaran kita sebagai penanda, supaya siswa juga tahu 8E English ya. Bagiannya atau part kita kosongkan atau section kita kosongkan. Mata pelajaran atau subjek kita masukkan bahasa Inggris. Bapak Ibu atau smart students atau teman-teman YouTube bisa menambahkan dengan mata pelajaran sesuai dengan yang diampu ya. Bahasa Inggris, IPA, IPS dan seterusnya. Ruang kita kosongkan boleh atau kita sesuaikan dengan kelas E ya. Kita beri E besar. Oke. Kemudian setelah itu sudah kita klik di sini di bawah ini ada yang warna biru aktif. Klik create atau buat ya. Kalau bahasa Inggrisnya create, kalau kita pakai versi bahasa Indonesia buat. Artinya kita buat kelas. Kita klik ya sekali. Kita klik, kita tunggu. Tergantung jaringan ya guys. Nah, sudah terbentuk kelas, yaitu kelas 8E English. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan mata pelajarannya, namanya misalnya 8E atau 8A, B, C dan seterusnya. Ini IPS, IPA dan seterusnya. Nah, inilah yang akan kita bagikan. Inilah yang akan kode kelas yang akan kita bagikan. Di sini ada nomor. Kita tampilkan, kita klik yang kotak di sini 4 ini untuk memperbesar. Ya. Ini akan kita kopikan ke WA, ke SMS atau ke Telegram siswa. Tapi nanti dulu, kita tutup dulu. Kita akan membuat materinya di forum ini
kita bisa klikkan, kita bisa tuliskan untuk ucapan selamat datang atau selamat bergabung di kelas 8E 8E bahasa Inggris bersama, tulis nama saya ya, Mr. Rahman Halim. Oke, nah, oke, titik, kemudian di bawahnya ada silahkan, huruf besar ya, karena sudah titik. Silahkan klik tab. Di atas ini ada tab ini ya, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Tugas kelas, kalau bahasa Inggris forum ini namanya stream. Kalau tugas kelas namanya classwork ya, classwork. Kemudian ini anggota ini member atau people ya, berbeda ya, dua versi yang berbeda. Stream untuk forum, untuk kita seperti di mengupdate status di Facebook untuk pemberitahuan biasanya pada semua siswa. Kemudian silahkan klik tab tugas kelas, atau kalau bahasa Inggrisnya namanya classwork, tab classwork, atau bahasa Indonesia kita beri kurung biar nanti kalau ada yang versi dua bahasa ngerti. Tugas kelas di atas untuk menelusuri materi dan tugas-tugas. Jadi ini sifatnya adalah asinkronus ya, maksudnya ini adalah bagian dari learning management system. Google Classroom ini learning management system yang kita siapkan. Di situ ada materi, ada absensi, ada tugas-tugas, ada soal latihan, ada ulangan dan seterusnya. Oke, tugas-tugas yang tersedia dan berdasarkan tema atau topik. Dah, sekarang kita klik ya. Oke, bentar. Jangan lupa kita posting. Nah, ini kan kita belum punya siswa nih. Jadi nanti ketika siswa masuk sebagai anggota atau sebagai people di anggota grup ini, nanti mereka akan melihat status kita ini sebagai status ucapan selamat datang. Oke, ini hanya opsional saja ya, supaya lebih formal lah. Kita klik ke tugas kelas atau classwork. Kemudian di sini tampilannya ada buat, ada, atau kalau bahasa Inggrisnya di sini create ya. Ke bawah tanda plus ini akan ada beberapa pilihan tugas atau assignment, quiz assignment, question atau quiz, material, use again ya, terus topik. Kita bikin topik dulu untuk menentukan chapter ya, chapter 1. Saya biasanya menggunakan kata chapter 1, atau Bapak Ibu bisa menuliskan bab 1 atau tema 1 boleh tambahkan. Nah, kemudian di sini setelah itu sudah jadi chapter, supaya untuk seperti membuat folder gitu ya. Buat kita masukkan materi dulu. Materi di sini judulnya adalah misalnya Getting One Attention, karena materi bahasa Inggris yang pertama di kelas 8 adalah Getting atau Asking for and Giving Attention, Getting Someone's Attention. Ya, materi ini sesuai dengan punya Bapak Ibu ya, yang diampu mata pelajarannya untuk materi pertama di kelas 8. Nah, deskripsi ini bisa kita tambahkan kompetensi dasar 2. Sorry. Nah, untuk mengambil kompetensi dasar ini Bapak Ibu sudah siapkan di silabusnya ya. Ini Permen Dikbud nomor 37 2018 tentang KIKD terbaru ya, revisi. Nah, saya sudah copy ini dua ini di PowerPoint. Saya copy aja. Saya copy biar sudah tersusun. Kita kembali ke
sini, kita masukkan, enter, paste. Nah, demikian untuk pembuatan KD-nya. Kita posting dulu. Jangan lupa untuk memasukkannya ke dalam topik 1. Ya, oke. Menyimpan, kita posting dulu. Oke, sudah. Setelah seperti ini, kita edit. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini kita tinggal menambahkan materi pembelajaran. Ada berbagai macam jalur atau channel yang bisa kita masukkan, bisa melalui channel YouTube, file file ini dari yang ada di komputer kita atau laptop kita, tersimpan di hard disk, bisa link dari browser, ya, bisa juga Google Drive. Kita menyimpan file-file materi pembelajaran yang sehubungan dengan kalau di sini saya menggunakan Getting One's Attention. Baik, saya punya file video, jadi bisa file video, bisa PowerPoint, bisa Microsoft Word, atau PDF, ya. Oke, baik. Saya tambahkan dulu ya, karena saya ingin mengambil dari YouTube channel saya. Ada materi tentang Getting One Attention. Oke, saya cari. Nah, ini dia. Kita klik. Kita pause saja. Nah, di sini ada link bagikan di bawah sini nih, di YouTube ini, bagikan. Kemudian ini ada linknya, kita salin, kita copy, klik, tercopy. Kita kembali ke tab Google Classroom. Kita klik YouTube. Ini, kita klik YouTube, terbuka linknya, kita pastekan di sini. Kita telusuri atau search sampai muncul, kita klik di sini sampai ada warna garis birunya aktif, kita tambahkan atau add. Oke, saya ulangi ya, biar lebih mudah. Tambahkan ya, tadi kita sudah menyalin dari YouTube, kita klik sini, paste, kita telusuri atau search, muncullah dia, kita klik sampai muncul biru atau terpilih atau selected, kita add, tambahkan. Nah, dia akan muncul di situ. Atau kita bisa membuat materi berupa PowerPoint ya. Misalnya saya tambahkan file, misalnya saya ambil satu, kita ambil dari upload, kita upload ya, kita browsing tentang materi Getting One's Attention. Kita klik di sini, kita cari salah satu PowerPoint aja ya, ini sembarang aja ya, saya belum nyiap ya, kita ambil satu lah, contoh saja ini, masukkan, klik PowerPoint. Nah, oke, masih. Nah, jadi di sini ada dua materi, satu video, satunya adalah PowerPoint. Oke, saya rasa cukup. Kemudian kita simpan. Nah, sudah masuk di chapter 1. Kemudian setelah materi kita sudah siap, kita tambahkan tugas. Nah, tugas ini masuk di keterampilan ya. Keterampilan tugas atau keterampilan. Tunjuknya adalah misalnya buatlah dialog sederhana, dialog singkat dengan tema Getting One's Attention. Tentunya dalam bahasa Inggris ya. Getting someone's attention. Oke. Jadi para siswa akan melihat contoh dan sekaligus ini. Kita tambahkan topik. Nah, di sini ada tengah atau durasi waktunya ya. Bisa pakai batas waktu, misalnya seminggu
ya. Kita berikan batas waktu, misalnya sini hari tanggal 22, kita kasih tanggal 29 atau tanpa batas waktu. Oke, baik, kita kosongkan saja. Kemudian kita tugaskan. Nah, tugas keterampilan sudah. Kita tambah lagi untuk tugas kuis. Tugas kuis ini adalah tugas latihan soal ya. Tugas latihan soal ini pengetahuan, tugas latihan soal. Atau kalau Bapak Ibu ingin nanti tugas ini hanya untuk latihan soal aja, ketik latihan soal. Soal, tugaskan. Jangan lupa untuk masukkan di chapter 1. Nah, sekarang kita akan mengeditnya karena tadi belum ada soal latihannya. Soal latihannya bisa kita masukkan di sini. Kita edit dulu ya. Ini kita edit. Nah, bisa langsung di sini kita berikan 10 soal latihan atau 5 soal, atau kita buat di blank quiz. Ini sudah tersedia ya. Kita klik saja. Kita klik, dia akan menuju ke Google Form. Kita di ujung sini ada tanda pensil ya, edit formulir ini, kita klik. Nah, jadi kita ganti dengan soal latihan. Nah, soal latihan bisa isilah atau jawablah pertanyaan di bawah, jawablah pertanyaan berikut dengan benar, perintahnya ya. Oke, titik atau tanda seru boleh. Nah, di sini kita masukkan soal pertama. Karena saya ingin menulis soal esai, maka saya tulis jawaban singkat atau jawaban isian ya. Baik, soal pertama berupa jawaban dialog. Saya ingin membuat dialog saja, misalnya titik-titik, can I talk to you, can I talk to you in a minute, bahasa Inggris ya. Nah, ini kita berikan jawaban singkat, kita wajib isi. Nah, singkat ini aja, can I talk to you. Ini bisa jawabannya adalah excuse me dan seterusnya. Jadi kita kemudian soal berikutnya nomor 2, masih jawaban singkat. Misalnya attention please, I have tutup ini. Kita kembali ke Google Classroom, kita simpan. Nah, ini jangan lupa untuk menuliskan petunjuk, jawablah soal latihan berikut. Nah, ini simpan. Nah, oke, dia sudah langsung terbentuk seperti ini. Oke, jadi kita punya, kita kembali ke tugas kelas ya. Kita punya 2 tugas, satu tugas soal latihan. Nah, ada materi, kita bisa urutkan ke atas ini. Jadi materi dulu, kita drag latihan soal, dan di bawahnya adalah tugas keterampilan. Kita bisa menambahkan tambah lagi, misalnya menyiapkan ulangan harian, ada di tugas pertanyaan. Ini pertanyaan. Oke, kalau belum siap ya nanti saja. Ini untuk satu kelas contoh dulu, untuk satu materi. Nah, setelah itu sudah siap kelas kita kembali ke depan kelas 8E.
kita akan men-share kode kelas. Ini kita copy, kita share ke grup WA, kemudian ke Telegram atau juga SMS atau ke email siswa. Nah, demikian Bapak Ibu, tutorial singkat bagaimana membuat kelas untuk Google Classroom yang bisa kode kelasnya di-share ke siswa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.